masih berada di lingkungan sekolah gitu ya. Oke, kita sapa-sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo are-are Spensaka, sobat-sobat Spensaka, friend. Oke, gimana nih kabarnya? Pada kangen gak sama podcast Bismart? Pada kangen gak? Pasti Bismart kan udah lama. Iya, udah podcast gitu. Dan sekarang ya, udah kalian pada ketahui nih, sekarang hostnya sudah berganti ya. Yang awalnya Kak Penny, sekarang jadi kakak-kakak ini. Kenapa sih Kak Penny itu kok sekarang gak jadi host lagi? Dikarenakan Kak Penny sekarang sudah kelas 9, sudah tua ya guys. Sudah tua. Bercanda Kak. Sekarang Kak Penny sudah gak jadi host di Bismart ya, gak jadi host lagi karena sudah kelas 9 gitu, sudah mau lulus gitu ya. Jadi sekarang Kak Penny tuh sedang sibuk-sibuknya ujian. Bener, jadi diganti oleh kakak-kakak ini. Boleh gak sih Kak kenalan dari kelas mana, namanya siapa? Boleh banget kan? Halo Sobat Spensaka, perkenalkan nama aku Safa. Aku dari kelas 7D, pasti banyak yang tahu sih. Waduh, banyak yang tahu kayaknya. Banyak, aku pede banget ya, pede banget, keren, pedenya pede banget ya. Baru masuk aja, host ini pertama kali jadi host kan, udah sepede ini, keren banget, gak salah milih orang ini kayaknya. Oke Kak Safa ya, dari kelas 7C. D Kak. D. Oh, dari kelas 7D. Halo sobat-sobat kelas 7D. Oke, Kak Safa ini kalau boleh tahu pertama kali atau udah beberapa kali jadi host gitu? Enggak deh Kak, dari wajah-wajah rautnya kayak gini nih kira-kira pertama atau sudah pernah gitu? Kayaknya sudah beribu-ribu kali deh. Bener gak? Salah besar Kak. Salah besar. Ini pertama kali Kak. Pertama kali? Iya. Waduh, Masya Allah, tabarakallah. Ternyata ini adalah podcast pertama, maksudnya host pertama. Kak Safa pertama kali menjadi host. Pertama banget. Bener banget. Jadi Kak Safa sekarang pertama kali jadi host, jadi kita sama-sama belajar ya Kak Saf. Dan manfaatnya juga bisa menambah pengetahuan, pengalaman. Ya benar banget, karena ini juga pengalaman terbaru juga kan jadi host. Keren banget. Dan by the way, anyway, Baswe dari kita udah lama ini tumbuh lagi kayaknya gitu ya. Iya, tumbuh pepohonan apa gimana ini? Terus ini juga kayaknya. Apa ini Kak? Merchandise. Oh, ini merchandise dari Spensaka gitu ya. Oke. Ini bisa dibeli buat kenang-kenangan. Oke, mungkin sobat Spensaka atau sobat-sobat yang di luar sana mungkin bisa nih ke tim Kremul gitu. Tim murah sekali. Oh, murah sekali. Oke, bisa mungkin ya sobat Spensaka ini ke ruang multimedia untuk beli merchandise-nya karena imut ini. Imut. Iya. Terus ya Kak, kita belum opening Kak. Aduh, opening dulu ya. Oh iya, opening. Oke guys, welcome back to podcast Bismart. Bincang Enjoy bersama OSIS menuju generasi hebat. Tepuk tangan dulu yang meriah. Tepuk tangan. Komen sekarang juga, gak mau tahu, komen emoji tepuk tangan. Tepuk tangan yang banyak. Waduh, kebanyakan kayaknya. Gak apa-apa Kak. Oke, sebenarnya kita mulai tadi nih kan bicara mulu. Iya, namanya kan bincang enjoy. Bener. Nah, sekarang mungkin bisa mau ngapain sih kita ini? Mau ngapain ya dengan bingung. Aura Masya Allah, ini kayaknya Ramadan gitu ya. Ramadan banget ini kayaknya, bau-baunya ini vibes-nya bener banget ya. Oke. Sekarang guys, kita mau ngapain Kak? Jadi sekarang kita mau ngebahas podcast terkait dengan
merangkai cinta untuk Allah dan Rasulullah. Keren. Dari judulnya aja udah keren banget. Udah kayak yang pengen ini gimana nih? Iya, udah penasaran banget kan? Allah banget. Penasaran banget kan? Langsung aja di komen siapa yang penasaran. Penasaran. Ya, penasaran siapa yang komen, langsung aja di komen. Oke, tanpa banyak bicara. Tunggu Kak. Kita gini punya tamu undangan Kak. Iya. Tamu yang spesial. Bener. Langsung aja mungkin ya, langsung disambut. Langsung kita sambut. Langsung. Bintang tamu kita. Siapa Kak? Ibu Anis Cynthia Dewi. Assalamualaikum Ibu Anis Ibu Anis Sentiana Dewi. Cynthia Dewi. Typo. Ternyata typo, gak diketikan doang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Anis, gimana nih kabarnya Bu? Kabarnya bagaimana Ibu? Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillahirabbil alamin, baik banget. Kalian juga gimana? Alhamdulillah. Kalau mungkin kita lagi kenapa-kenapa ini pasti gak ada di sini Tidak ada Bu. di sini, Bu. Alhamdulillah sekarang kita baik. Nah, Menunjukkan kalau kalian hadir di sini berarti menunjukkan kalian sehat. iya, alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Jadi Bu Anis ini sebelumnya udah pernah ya Bu diundang ke sini juga? Iya, udah pernah. Udah kedua kalinya guys. Tepuk tangan dulu buat Bu Anis. Keren sekali Ibu Anis. Undangannya bukan kaleng-kaleng ya Kak? Bukan kaleng-kaleng beneran. Nah, sekarang kita ini sedang ngapain sih Bu? Ngapain di sini nih Bu? Oke, kita akan menginformasikan tentang kegiatan Ramadan. Oke. Jadi tema kali ini apa tuh Bu? 1, 2, 3. Merangkai cinta untuk Allah dan Rasulullah. Asik ya, menarik. Asik. Menarik banget. Oke, karena Bu Anis ini udah yang kedua kalinya nih. Kayaknya Sobat Spensaka kangen deh Bu disapa sama Bu Anis. Sapa dulu Sobat Spensakanya Bu. Oke, assalamualaikum anak-anak Sobat Spensaka. Waalaikumsalam. Semuanya mudah-mudahan kalian tetap sehat. Amin. Apalagi nih mendekati Ramadan ya, jadi Ya. harus di recharge ulang. Harus semangat lagi ya Bu ya. diulang. Jaga kesehatan. Semangatan ya, semangatnya harus dibangkitkan kembali untuk menyambut Ramadan. Masya Allah ya, Masya Allah sekali ya. Ibu, kita ini di sini nih ingin bertanya-tanya lebih dalam. Bertanya-tanya Boleh. lagi. Boleh ya Bu ya? Iya, boleh. Mungkin ya Bu ya. Di mendekati bulan Ramadan ini kita setiap tahunnya di Spensaka mungkin memiliki tema di bulan Ramadan gitu ya Bu ya. Iya. Tema yang baru-baru dan yang pastinya bikin penasaran juga ya. Iya, Sobat iya. Spensaka. Keren. Nah, Dan pastinya temanya untuk tahun ini di sekolah kita tuh kira-kira apa gitu Bu? Kira-kira pastinya berbeda dong dari tahun-tahun kemarin ya Bu ya. ya, kalau tahun kemarin itu kita ngambil tema Ramadan berkah. Ramadan berkah. Ya, kalau sekarang kita ngambil temanya merangkai cinta untuk Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang kita udah bilang dari awal tadi itu ya Bu ya. Benar. Karena akan banyak cinta di situ. Ramadan cinta, Masya Allah. Baik Bu Anis, kan tadi itu kan temanya itu merangkai cinta untuk Allah dan Rasulullah. Kenapa sih Bu milih tema kayak gitu? Arti dari temanya itu apa Bu? Oke, jadi begini anak-anak, untuk Ramadan tahun kali ini itu memang ada beberapa kegiatan yang mesti kita lakukan yang menunjukkan kita
cinta. Cinta Allah dan Sekarang coba Rasulullah. Ibu tanya boleh ya ke kalian? Ya boleh dong. Kalau misalkan nih kita cinta sama manusia, manusia bisa mengecewakan kita enggak? Bisa banget. kan? Bisa di ghosting, bisa di ghosting. Ya. Nah, tapi kalau kita cinta sama Allah kira-kira dikecewakan enggak? Tidak. Enggak sih. Enggak mungkin Iya, kan, enggak apalagi pernah. cinta ke Rasulullah. Masya Allah. Tuh. Oke Bu. Jadi gitu. Karena nanti akan ada banyak cinta di situ, maka kita ngambil tema itu. Gitu. Iya 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 Ya. Bu, iya, Bu. Oke, karena berarti mengangkat tema cinta ini Iya. karena akan ada banyak cinta. Banyak cinta Iya. yang akan tumbuh gitu ya. Masya Kepada Allah. dan Dari Rasulullah. kita, dari siswa kepada Allah sama Rasulullah gitu. Oke. Ya. Terus ya Bu ya, kita ini di bulan Ramadan ini pasti akan melakukan banyak hal kegiatan, apalagi di libur di rumah maupun di sekolah Iya. pasti kita memiliki banyak kegiatan nih ya Bu ya. Benar, benar Kira-kira banget. itu kegiatan apa sih Bu yang Ibu Akan dilakukan. yang akan dilakukan di bulan Ramadan ini? gitu? Benar, yang akan dilakukan oleh Agar siswa. bermanfaat bagi siswa Benar, sendiri, benar, tidak benar. hanya bermain handphone maupun gabut lah dalam bahasanya ya Bu ya. Iya, oke. Jadi kalian masih bisa nginget-nginget nggak sebetulnya sekolah kita itu sudah menunjukkan banyak cinta kepada Allah dan Rasulullah setiap harinya. Iya Bu, Iya, seperti iya. pembiasaan pagi. Nah, betul Benar, itu yang benar. Ibu maksudkan. Coba bisa nggak kalian sebutkan apa yang menunjukkan kita cinta pada Contohnya Allah? yang pertama itu murojaah pagi. Iya, betul banget. Sholat duha. Sholat duha. Iya, betul banget. Terus menjaga kebersihan karena Iya. kebersihan sebagai sebagian Bagian dari dari iman. iman. An-nadofatu minal iman. Iya, Gitu. Apalagi banyak kan? Sholat duhur, Iya, sholat itu asar, termasuk suatu ibadah wajib. kewajiban. Ibadah Benar. wajibnya. Nah, itu tetap akan kita lakukan, cuma nanti akan ada beberapa tambahan program baru. Misalkan Contohnya nih Bu. ya, misalkan kayak tadarus. Kan biasanya kita tadarusnya di jadwal. Nah, Iya. ini nanti kita kalau di Ramadan kata Rasulullah salah satu ibadah atau bentuk cinta kita yang paling disukai oleh Allah itu adalah membaca Al-Qur'an. Jadi nanti kita pembiasaan tuh ya, Iya, Bu. setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Belum demel. Setelah program celing, ya itu bagian dari kebersihan, Kebersihan kan. juga, Ibu. Setelah itu kan mendengarkan lagu Indonesia Raya tuh Iya, Bu. sebagai kita menunjukkan cinta NKRI Indonesia. Iya. oke. Setelah itu kita membaca bersama Asmaul Asmaul Husna Husna. sebagai bukti kita cinta kepada Allah. Setelah itu apa? Baru kemudian sholat duha Sholat duha. kan. Nah, setelah sholat duha kemudian kan ada yang tausiah, Iya. ada yang murojaah. Nah, setelah murojaah itu kita tambahkan tadarus. Nah, Yang biasanya gitu. tidak ada tadarus jadi Iya, kita artinya Iya. biasanya kan gitu ya, Bu, kita ya. Hari jadwal Jumat. di masjid Iya. per orang berapa? Hanya 9 ya? 9. Nah, sekarang ini berapa siswa di sekolah kita? 758 siswa muslim. Nanti setiap hari akan tadarus dan menghatamkan setiap hari. Kita kan ada Oke. 24 rombel tuh. Iya, Bu. Jadi nanti yang 6 Bapak Ibu gurunya yang mengaji itu setiap hari. Oke. Itu salah satu. Oh berarti Ramadan ini tetap masuk ya Bu? Iya, kita Oke. masuk. Oke, ya, tetap 14 hari. 14 hari. Iya. 14 hari 14 kita masuk. hari, iya. Sebelumnya itu kita libur dulu di rumah buat permulaan Ramadan ini ya Bu ya. Oke, oke. Oke. Untuk yang libur itu libur permulaan puasa kan insya Allah tanggal 27, 28, 1 sampai 5. Iya Bu. Nah itu kegiatan yang menunjukkan kita cinta kan kita tanggal 1 insya Allah kalau tidak ada perubahan kan puasa nih. Iya. Berarti kita kan di rumah selain sholat 5 waktu kan kita juga melakukan apa? Sholat sunnah mu'akkad, tarawih, ada witir, ada tahajud. Kemudian juga nanti akan ada tugas untuk siswa membantu orang tua, bisa ikut masak yang suka Iya, iya, masak, membersihkan rumah atau bikin kue, dan itu nanti harus didokumentasikan gitu. Oh iya Bu ya Bu. Terus tuh yang kedua
kita menunjukkan cinta kita kepada lingkungan. Nah, siswa berkelompok itu membersihkan, bisa musola, bisa masjid, bisa TPQ berkelompok tapi yang dekat dengan rumahnya. Nanti didokumentasikan sudah dan disiapkan drive-nya. Jadi ngirim video dan atau fotonya dikirim ke ya. Iya. Benar. Itu yang untuk yang libur permulaan puasa. Oh, berarti itu termasuk cinta digital mungkin. Iya, Cinta digital itu gitu ya. Pinter banget kamu. Iya benar, itu maksudnya. Jadi kita mengkombinasikan cinta kepada Allah dan Rasul melalui digital. Anak-anak kan suka banget tuh. Sekarang Nah, nanti itu videonya itu diupload di akun medsos mereka, boleh di TikTok, boleh di YouTube, Benar. kemudian juga boleh di IG, dan itu nanti kita beri hadiah, misalkan kelas 7 keren yang terbaik kita ambil terbaik video. jadi ini juga masih diperlombakan. Iya, itu juga. Kategorinya apa tuh Bu kalau boleh tahu Bu? Kalau kategorinya nanti ada banyak temanya. Oke. Nah, Jadi lomba nanti yang akan bermanfaat ya kan? Iya, jadi nanti ada temanya di situ gitu. Kalau yang video membersihkan masjid tetap terdokumentasi, tapi nanti juga ada yang cinta digital tadi itu. Yang dikirim gitu. lewat dokumentasi itu ya Bu ya, yang sudah disiapkan. Ya, jadi oleh yang Bu Anis. dikirimnya ya nanti dikirim linknya, diupload di akun media sosial kalian. Nah, tadi juga Bu Anis menyampaikan bahwasanya ada cinta digital. Nah, program apa aja sih yang dilakuin di cinta digital ini selain membantu mendokumentasi gitu-gitu, apalagi Bu? Ya, oke. Untuk yang cinta digital ini selain tadi buat berkelompok ya, kita nanti juga mendengarkan di YouTube itu ada ngopai anak-anak, ngobrol tentang pendidikan agama Islam. Nah, itu miliknya PAIS Jawa Timur. Nah, di situ yang tampil siapa? Itu yang tampil nanti siswa dan sekolah yang terpilih. Jadi jadi nanti sangat menarik. Nanti akan ada jadwal sendiri. Gitu. Jadi ya. Jadi kita nanti, nonton gitu ya Bu, nonton dari PAIS Love. Oke. Itu bagian dari itu, nanti salah satunya itu. Kemudian nanti juga yang untuk yang cinta digital yang terkait video itu, yang didokumentasikan yang berkelompok, yang selain masjid, itu nanti ada beberapa tema. Jadi temanya tentang toleransi beragama, tentang anti bullying, itu nanti milih. Pilih apa? Kemudian ada kerukunan beragama, kemudian ada kisah inspiratif Nabi dan Rasulullah. Nabi siapa yang menginspiratif mereka, menginspirasi mereka. Nah, itu. Kemudian ada kisah inspiratif pahlawan nasional. Boleh. Kita Jadi milih nanti apa terserah. kemudian bisa juga tokoh-tokoh Islam nasional yang ada di Indonesia. Seru ya Bu ya. Itu dibikin video atau bagaimana? Boleh, bebas, terserah anak-anak. Boleh nanti sekreatif mungkin. Benar tuh guys. Durasinya 10 sampai maksimal 10 menit. Maksimal 10 menit. Ya, nanti akan kita ambil video terbaik, ada hadiah. Jadi yang kelas 7 tersendiri, kelas 8 tersendiri, kelas 9 juga tersendiri. Jadi itu tugasnya disuruh milih apa aja tema yang temanya kita bisa memilih ya. Tema yang sudah disediakan gitu, kita bisa memilih dan dibuat video, terserah mau video apa, mau wawancarain orang kayak gitu boleh ya Bu? Boleh, yang pokoknya sesuai dengan tema. Yang positif ya Bu ya. Pasti positif. Pasti positif. Oke Bu, ini kan seperti yang tadi kita tahu saya bilang ya kan Bu ya. Katakan. Tadi itu waktu siswa-siswi atau murid-murid itu libur itu ya Bu ya, bagaimana dengan kegiatan LHR-nya itu atau libur hari raya Bu? Gimana nih Bu? Libur hari raya libur siswa. hari rayanya ini ya Bu ya. Untuk yang libur Setelah kita masuk itu Bu. Ketika libur hari raya kita kan juga lumayan panjang tuh. Nah, sekarang Ibu ganti bertanya, biasanya ketika hari raya apa yang kalian lakukan?
Biasanya kalau Kak Ferry sendiri nih ya Dek, Gimana, Kak? biasanya itu dari apa namanya dari pagi itu sholat id. Sholat id. Sholat id, sudah sholat id biasanya ke makam para sesepuh gitu ya, mendoakan Iya, para iya, sesepuh iya. yang sudah mendahulukan gitu. kita. Mendahului Ya. kita. Ya. Terus setelah itu kita keliling-keliling suatu komplek itu biasanya Silaturahim. Iya, nyari THR juga Bu, salah satunya Bu. Ya, itu emang. Nah, Silaturahim. ya, itu Kalau kan sama sudah- sendiri gimana Dek? Kalau saya ya Kak ya hampir sama Kak. Oke. Saya juga tiap pagi sholat id. Oke. Dan habis itu Makan rawon, jangan lupa makan rawon. enggak Kak, kalau saya bukan rawon. Apa tuh? Kare Kak. Kare. Oke, gak apa-apa, sama-sama enak kok. Sama lontong. Iya, itu Karena kan udah, iya, karena udah lama puasa gitu Bu. Jadinya kan kangen gitu makan siang-siang tuh. Jadi kalau makan setelah apa namanya sholat id itu enak banget guys. Terus ya Kak ya, terus ya Bu ya. Tahu vibes-nya tuh kayak yang beda banget gitu. Vibes-nya seru banget kan. Vibe-nya itu karena Vibe-nya. ada banyak keberkahan di situ. Iya, Masya terus Allah. kita bisa kumpul-kumpul Iya. bareng lagi. Barengan keluarga. Ya, selama Ramadan itu kan Allah menjanjikan bahwa dosa yang kita lakukan itu insya Allah diampuni dan bahkan kita dapat berlipat-lipat pahala. Dan pada saat hari raya jika kita puasanya ikhlas dan iman kita tulus, maka kita seperti bayi yang dilahirkan itu. Nah, Tidak karena ada dosa. itu akhirnya kita merasakan kebahagiaan, vibe-nya luar biasa banget. Oke, kembali Iya kan? lagi. Terus Kembali. selain itu sebentar, coba selain itu apa? Selain silaturahim ke tetangga apa lagi? Makan-makan udah. Makan udah, ke makam ziarah juga sudah. Iya, udah. Silaturahim ke keluarga deket nggak? Atau Iya, iya. Nah itu jadi nanti yang terkait dengan libur hari raya, tugas siswa itu adalah hasil dari silaturahim itu didokumentasi, misalkan Oh, ke didokumentasi. Bude, Oh, itu ke nanti difoto atau di Pakde. video gitu ya, Bu, ya? Boleh, Oke, kayak oke, gitu. oke. Kita sudah menyediakan drive-nya juga gitu. Terus kalau kita tadi lagi, kamu tadi kan menyampaikan tentang angpau ya? Ya angpau nih guys. THR dong, THR. Iya, THR. itu nanti kita juga penasaran nih. Kita juga nanti penasaran dibuat apa sih THR-nya itu. Nah, nanti itu juga ada ininya. Oh, ada tugasnya juga. dokumentasinya juga ya, Bu, ya? Wah, sangat Dapat keren THR sekali. biasanya kalau setahun dapat biasanya kalau dapat THR berapa? Gak tahu ya Bu, kayaknya semakin lama nih semakin kecil kayaknya deh. Pada bilang gini, kan udah besar. Kasih kadenya aja ya. Iya, padahal yang lebih membutuhkan itu kita gitu loh, buat skincare, buat buku gitu-gitu tuh kan. Nah, yang kita penting dulu butuh. dong. Kalau anak SMP kayaknya masih belum butuh skincare deh kayaknya. Tapi kan menjaga Bu. Iya, buat beli sepatu yang bagus. Iya, sepatu, tas Iya, gitu-gitu. Yang Iya. kecil malah itu kan biasanya diambil sama orang tuanya ya Bu ya. Masa sih? Iya, dititipin ke orang tuanya biasanya. Dititipin, bukan diambil orang. Nah, ya kadang dicolong juga loh, Bu. Iya Bu. Mama ambil dulu ya, Mama simpan tapi dibeli-belikan Bu. Ya, iya, tapi kan nanti juga Pengalaman dikembalikan. pribadi ya, pengalaman pribadi. Semakin besar tuh malah semakin tipis, jadi saya harus ceramah dulu baru presentasi gitu Bu. Oke, presentasi ke orang tua. Oke, Ya. jadi tugasnya selama LHR atau libur hari raya ini yaitu mendokumentasi ketika silaturahmi dan juga mendokumentasi uang THR-nya tuh mau dikemanain sih gitu. Jadi itu ya Bu tugasnya ya Bu. Oke. Oke, keren banget. Jadi semuanya itu apa ya, bertugas-tugas gitu ya, diberi tugas gitu. Jadi nggak cuman apa namanya, Gak cuman hanya melakukan hal itu, tapi kita bisa ditugaskan, kan kita ditugaskan untuk mendokumentasikan dan iya benar. ya ke Bu Anis lah ya Bu Anis. Keren banget Bu Bukan Anis. ke Bu Anis sih. Ini kan kita ada tim Oh, Tona. oke. Ya, gitu. Iya. Terus sebetulnya mengapa sih Bu kita mengisi Ramadan ini dengan penuh banyak kegiatan? Bener banget nih, kayak mulai tadi dari A sampai Z, dari dikasih THR. Padet ya Kak ya. Iya, dari THR itu mau dikemanain itu
masih ada tugasnya. Kenapa sih hal ini tuh masih ditugasin gitu loh, kan kayak Dari awal sampai akhir. capek gitu. Itu salah satu lelah capek yang disukai oleh Allah. Masya Allah, insya Allah menjadi Tuh. lelah menjadi lilah ya. Iya, bener banget tuh, pinter banget. Lelah menjadi lilah. Iya, jadi itu Keren lelah banget. yang sangat dicintai oleh Allah. Oke. Nah, ini kenapa kok banyak kegiatan? Anak-anak kan pasti kalian udah tahu kan kalau yang Ramadan itu adalah bulan, termasuk salah satu bulan yang paling berkah. Kenapa? Karena di situ salah satunya Al-Quran diturunkan dan ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Nah gitu. Jadi kalau di surat Al-Baqarah ayat 185 itu kan disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, faman syahida minkum syahru falyasumhu wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra dan seterusnya. Nah, itu kan di situ disebutkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu kan sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai apa pembeda antara yang baik dan benar. Nah, karena diturunkannya Al-Qur'an di bulan Ramadan dan ada malam Lailatul Qadar, maka kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk mengisi dengan berbagai kegiatan yang dicintai, yang bermanfaat, dicintai oleh Allah. Salah satunya tadi tadarus Al-Quran. Pantes ya guys. Iya. Di masjid-masjid itu banyak sekali orang-orang yang tadarus. Ternyata bulan Ramadan ini bulan turunnya Al-Quran gitu ya Bu. Kalau Saya bisa baru diistilahkan. Baru tahu. Oh, berarti ini menjadi suatu pelajaran juga buat Kak Safa dan juga sobat-sobat Spensaka yang mungkin baru tahu juga mungkin ya Bu. Iya. Keren sekali. Oke, Ibu boleh menambahkan nggak? Boleh sekali. Kayaknya tadi kalian lupa deh kita bahas tentang kegiatan pada saat masuk. Yang kita bahas kan cuma LPP sama LHR. Iya. Libur-libur doang. Libur. Mau libur ini guys. Nah, pada saat kita masuk 14 hari itu, selain kegiatan itu, kita nanti juga belajar ada satu kegiatan lagi, menulis Al-Quran. Menulis Al-Quran, bukan Iya. cuma tadarus, bukan Iya. cuma membaca atau Iya. melafadzkan Al-Quran, ternyata juga menulis Al-Quran. Tujuan dari menulis Al-Quran itu apa sih Bu? Coba, satu, Al-Quran itu kan ada huruf hijaiyah. Benar. Nah, dari itu kita kalau mencintai huruf Arab, huruf Al-Quran yang ada di Al-Quran kan, maka kita akan semakin dekat kepada Allah. Kan tak kenal maka tak sayang. Benar. Berarti tujuan nulis Al-Quran itu untuk kita belajar nulis, belajar nulis Arabnya. Oke, untuk lebih huruf kenal lagi hijaiyahnya. dengan Iya. Allah gitu ya Bu. Jadi gitu, makanya kan ini sangat terhubung kan, ngeling kan. Iya, Maksudnya benar, ngelingnya benar. bagaimana? Di Ramadan itu kan Al-Quran diturunkan, makanya salah satu ibadah yang utama itu adalah membaca Al-Quran atau tadarus. Nah, ketika kita menulis atau membaca atau mendengar satu huruf hijaiyah itu kan pahalanya 10. Iya, Nah, benar banget. bayangkan kalau satu nulis. sekolahan Iya, benar. nulis satu mushaf itu 30 juz. keren Ada sekali. 114 surat. Bismillahirrohmanirrohim. Pahalanya Itu. udah berapa? Iya, ada huruf, coba kamu hitung itu. Nah, itu ada 17 huruf hijaiyah kalikan 10. Nah, kalau satu mushaf ditulis oleh 758 siswa, ada berapa miliar bahkan triliun. Coba dihitung guys. Cinta Allah, coba. Masya Allah. Di komen-komen. Iya, begitu coba. Jadi yang dihitung jangan uang aja kan? Oke, pahala juga ya Bu. Nah itu gitu ya. Oke. Di sini jadi saya lebih paham dan
banyak mengerti. lagi pengetahuan yang Bu Anis berikan tuh kayak yang awalnya gak tahu tuh jadi tahu dan wah, Masya Allah, Masya Allah. Berarti Terima kasih banyak acara ya Ibu. podcast kita kan bermanfaat. Bermanfaat, juga, kan? Bu. Ya, Pasti, harus pasti. mendatangkan manfaat sebanyak-banyaknya. Oke. Kesimpulan video yang kegiatan podcast ini kesimpulannya apa tuh Bu? Dari awal kita sampai tadi Iya. kita udah selesai gini nih kesimpulannya Oke, apa ya Bu? mungkin dari kita sendiri Coba ya. dari kalian dulu Oke. dah. Ayo. Dari Kak Feli, kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan kita tadi bahwasanya cinta untuk Allah dan Rasulullah itu dilakukan bisa secara Dengan beragam cara. Contohnya ya seperti kegiatan-kegiatan yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Itu mungkin yang bisa Feli simpulkan gitu. Jadi itu kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan itu suatu bentuk cintanya kita kepada Allah dan Rasulullah. Pinter banget kamu. Mungkin dari Safa ada gak deh kesimpulan yang dapat Safa simpulkan gitu dari pembicaraan kita tadi gitu. Sepertinya sama tapi mungkin ada tambahan. Kita tuh semakin ada rasa yang tumbuh gitu. Rasa apa tuh? Perasaannya lebih Semakin dekat kenal semakin sayang. dengan Allah gitu ya Bu dan Rasulullah gitu ya Bu ya. Semakin kenal semakin Insya sayang. Allah dengan ada kegiatan di bulan Ramadan ini yang baik dilakukan di sekolah maupun di rumah yang ditugaskan oleh sekolah akan menjadi manfaat dan menjadi milah ya. Amin ya robbal alamin. Dari Bu Anis sendiri mungkin Ya, oke. Jadi kalau Ibu bisa menyimpulkan, jadi ekspresi cinta kita kepada Allah dan kepada Rasulullah itu dengan beragam cara. Nah, itu kita bagi menjadi 3 pada saat kita libur pertama permulaan puasa, pada saat kita masuk 14 hari, ya, kemudian saat LHR, libur hari raya. Dan jangan lupa cinta lingkungan, cinta digital yang membawa kebaikan itu juga bagian dari kita cinta kepada Allah. Jadi ekspresi cinta kepada Allah dan Rasulullah itu dengan tak berbagai cara. terbatas, gitu. Benar-benar. Nah, itu yang mau kita usung pada tema Ramadan di sekolah kita tahun ini. Oke. Itu kesimpulannya, Jadi ya. jadi mencintai menjaga lingkungan sekolah juga termasuk cinta kepada Iya. Allah dan Rasulullah. Iya. Karena dalam iman sendiri mengatakan bahwasanya kebersihan adalah sebagian Bagian dari iman. Tapi Gitu. tidak hanya di sekolah Kak, kita di rumah. Di rumah juga ya. Luar Iya. maupun di luar rumah atau sekolah kita lagi di luar, kita harus menjaga Kebersihan, Kita harus benar. menerapkan itu Kak, karena itu udah menjadi Oke. kebiasaannya kita. Oke, keren banget. Itu calon-calon penghuni surga itu. Masya Kan kalau Allah. kita mau masuk surga kan harus bersih. Makanya sekarang kan kita dilatih. Kalau mau sholat, kalau masih berhadas kan harus wudhu atau Iya. harus mandi, bajunya juga harus suci, bersih dari najis kan gitu. Iya, oke. ya. Oke. Ya. Karena ini jamnya udah malam nih, Dek. Udah malam. Ya kelihatan ya. Ya, oke, kayaknya kita udahan dulu. Terima kasih banyak Ibu yang sudah memberikan kita banyak sekali informasi. Pengetahuan. Banyak cinta juga buat kalian nih. Makasih banyak Ibu, makasih banyak. Sobat Spensaka guys, gila keren banget Bu Anis udah 2 kali podcast di Bismart ini. Gak ada yang mengecewakan. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih banyak ya Ibu. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat buat Safa dan juga buat Feli dan para sobat Spensaka gitu ya di luar sana gitu. Terima kasih banyak ya Ibu. Ya, sama-sama. Semoga Bu Anis tetap sehat-sehat. Amin. Terima kasih kalian juga Amin, sehat, amin. panjang umur, Bahagia juga. Bahagia. Ya, amin ya robbal alamin. Jangan lupa bahagia. Oke. Ya. Terima kasih Bu Anis. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, mungkin itu saja kegiatan kita hari ini bersama Bu Anis. Ya benar banget. Terima kasih banyak ya Ibu. Terima kasih banyak. Jangan lupa ya teman-teman sobat-sobat Spensaka maupun yang lainnya subscribe
subscribe dan Iya, di subscribe, dibunyikan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan apa namanya podcast video-video terbaru dari kita gitu ya. Dan juga jangan lupa di like, komen, dan juga jangan lupa merchandise. lagi merchandise. Iya, diulang lagi merchandise-nya. Buat Kremul, buat apa para sobat-sobat Pensakas friend gitu. Jangan lupa untuk ke tim Kremul sini gitu. Sini untuk beli merchandise yang ada di ruang kreatif multimedia gitu. Terima kasih ya sobat Pensaka. See you and goodbye.